عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah Pak, kita ketemu lagi hari ini di subuh 3 Pak ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang taharah. Karena kebetulan yang mengisi hari ini tidak datang Pak, yang tadi malam Ustaz Abdullah Jani. Tanya banyak orang mabuk. Jadi kita lanjut Pak ya. Sebelum kita lanjut seperti biasa, karena saya guru mengaji Pak, saya selalu mereview dulu. 5 menit kita ulang pelajaran kemarin, 10 menit kita lanjut. Kemarin kita bahas apa Pak? Rukun wudu. Rukun wudu kemarin yang paling ringan sekali, artinya tidak terlalu ketat, itulah mazhab Hanafi. Apa itu? Cuma 4, karena itu saja yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu basuh wajahnya, tangan sampai siku, kepala, kaki. Makanya Pak, dalam mazhab Hanafi, sekalipun bapak nyemplung langsung dikali bigul, sudah dianggap berwudu. Kenapa? Karena kalau mazhab Hanafi itu tidak diwajibkan tertib. Beda mazhab Syafi'i Pak. Mazhab Syafi'i kan 6. Niat, 4 yang tadi, yang ke-6 tertib. Tertib itu berurutan. Nah, dalam mazhab Hanafi itu tidak masuk rukun tertib. Jadi kalau bapak lompat kali digul, basah ini 4 anggota badan, sudah dianggap berwudu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak. Kecuali bapak bisa nyemplungnya muka dulu kena tangan, kepala berkaki. Tidak tahu bagaimana model lompatnya bapak. Begitu juga dalam mazhab Maliki kemarin kan ada tambahan 2, yaitu muwalat, tidak terputus, dan digosok. Pokoknya ditekanlah. Nah, dalam mazhab yang lain tidak masuk rukun itu digosok. Makanya kalau dia berwudu modelnya model anak kecil, yang saya bilang kemarin itu yang guyur, selama dia terpenuhi basah semua, dalam mazhab Syafi'i itu sudah sah. Beda mazhab Maliki, walaupun diguyur-guyur tapi tidak digosok, tidak sah. Karena intinya itu tadi hadis Nabi, wailul li aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak basah dengan api neraka. Maka selama dia basah walaupun tidak digosok, Syafi'i sudah sah, Hanafi sudah sah, Hambali sudah sah, Maliki tidak sah. Jadi Maliki ini yang paling ketat. Itulah yang namanya rukun. Beda kalau kita bicara kesempurnaan dengan atau tambahan sunnah. Nah, kalau yang sempurna seperti apa? Inilah hadis dari Utsman bin Affan. Ini hadis yang paling populer. Kalau rukun tadi mungkin nilainya dapat 6 lah, intinya tidak merah. Nah, tapi kalau sudah menjalankan sunnahnya, itu poinnya bisa dapat 7, bisa dapat 8, bisa dapat 9, bisa dapat 10. Cara berwudunya Utsman bin Affan, bagaimana caranya? Beliau itu cuci tangan dulu. Nah, jadi cuci tangan ini sunnah. Yang kedua, Utsman bin Affan mengambil air untuk kumur-kumur, langsung masuk ke hidungnya. Langsung Pak ya, tidak yang kemarin 3 kali, tidak. Tapi langsung. Itu cara Utsman bin Affan. Itu juga masuk sunnah, bukan rukun. Terus beliau membasuh wajahnya. Nah, ini masuk rukun. Maka dalam mazhab Syafi'i, rukun itu kan niat itu di awal. Nah, jadi bersamaan dengan masuknya. Nah, maka kalau dalam mazhab Syafi'i, karena niat itu di awal bersamaan dengan ibadahnya, maka wajah disitulah dia berniat. Maka kalau kita diajar di sekolah dulu waktu kecil membaca nawaitul wudu'a, itu kan di raf'il hadatsil asghar kan, itu di wajah kan, itu karena yang pertama, rukun yang pertama adalah wajah menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab yang lain tidak, pakai bahasa apa terserah. Intinya kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu pada saat di wajah, bukan pada saat dicuci tangan. Beda mazhab Hanafi yang menjadikan niat sebagai syarat. Kemudian sudah muka apa? Tangan sampai siku. Kemudian Nabi apa lakukan? Kepala langsung telinga. Nah, jadi itu yang sempurna, kepala langsung telinga. Dan ingat, kepala ini dibasuh, bukan dicuci Pak ya, diusap. Jadi buang dulu airnya, jangan guyur-guyur. Tapi ingat, ini versi sempurna. Versi sempurna ini dilakukan mazhab Maliki. Versi tidak sempurnanya, yang jelas terpenuhi rukunnya seperti apa, nanti ulama berbeda. Syafi'i misalnya, dalam Syafi'i biar bapak tempel saja tangannya begini, itu sudah dikatakan sah.
Kenapa? Karena Nabi pernah memasukkan tangannya di sela-sela surbannya. Nah, jadi maka dalam mazhab Syafi'i cukup menempelkan kepala itu sudah sah. Makanya ada orang istilahnya apa? Biar kena 3 helai rambut, ya kan? Biasa dengar begitu, Pak. Mana ada orang berwudu 3 helai rambutnya dia kasih tidak ada. Maksudnya dia menempel begini, itu sudah dia katakan sah dalam mazhab Syafi'i. Beda lagi Hanafi. Hanafi itu seperempat, Pak. Ada lagi full. Kalau Maliki dia kepala sampai belakang, tarik langsung telinga. Maka itu ya mazhab Maliki yang pakai sempurna. Makanya mazhab Maliki itu paling ketat. Sudah itu baru kaki. Jadi kalau ada orang berwudu, rukun sudah terpenuhi, itu sudah sah. Mau yang sempurna seperti contohnya Nabi, itu paling bagus. Terserah Bapak. Intinya, kalau Bapak melihat ada perbedaan di situ sama orang, tinggal dicek mazhabnya, masuk tidak rukun wudu. Kalau tidak masuk, berarti tidak usah ribut kan? Berkelahilah antara kemarin mulut dengan hidung. Padahal itu dua tidak rukun. Kecuali wajah yang dia tidak basuh, itu baru masalah, Pak. Paham Pak ya? Jadi beda rukun, beda wajib, beda sunnah, beda kesempurnaan. Contoh lagi yang begini, ilustrasinya. Kebetulan kemarin Pak Imam bertanya. Ada jamaah di sini katanya kalau sujud itu tidak menempel kakinya, Pak. Adakah? Kan harusnya kan ujung telapak kaki ya, itu menghadap kiblat, tempel begini. Pertanyaannya, sujud kan masuk rukun salat. Masuk tidak rukun salat sujud, Pak? Masuk, wasjudu, terus ruku, warka'u ma'ar-raki'in. Pertanyaannya, kalau dia tidak lurus itu kakinya, dia cuma menempel begini, apakah sudah sah? Maka kita cek lagi. Sujud adalah rukun, tapi kita masuk lagi yang mana dikatakan sujudnya sah. Jadi beda. Jadi menurut ulama dikatakan sujudnya sah selama 7 anggota tubuhnya itu sudah menempel. Tangan, lutut, kaki 2 dan hidung. Hidung lagi apa? Jidat, dahi. Tapi Nabi tunjuknya kan begini, jadi kena hidung juga. Tidak begini Pak. Kalau begini stres. Begini, jadi kena. Pertanyaannya begini, kalau dia cuma begini, nempel tidak? Tetap nempel. Maka dalam mazhab Hanafi, sekalipun cuma 1 jari kakinya yang menempel di lantai, maka sudah dianggap menempel. Tapi apakah sempurna? Tentu tidak. Yang sempurna ya itu yang menghadap jari-jarinya ke kiblat. Tapi kalau sudah menempel dalam mazhab Hanafi sudah sah walaupun 1 jari kakinya. Jadi cek saja apakah ini sudah dikatakan sujud atau tidak. Kecuali dia freestyle, Pak. Kemarin anak-anak itu, anak kecil anak mengaji sholat asar, dia angkat kakinya sama tumitnya langsung kasih begini kayak gaya orang terbang. Jadi cuma tangannya dengan kepalanya. Apakah itu sujud? Tidak dikatakan sujud. Karena tidak memenuhi syarat sujud, maka rukunnya tidak terpenuhi. Maka kalau rukunnya syarat terpenuhi, maka pasti rukunnya sah. Jadi bisa bedakan Pak ya, mana rukun, mana sunnah, mana syarat sah. Paham Pak Imam ya tentang itu ya? Itu tadi. Sudah tadi sempurnanya bagaimana, sudah tadi rukunnya bagaimana. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Kapan wudu itu dianggap batal? Saya tanya dulu Bapak, makan batal wudu tidak Pak? Bapak makan batal wudu? Merokok? Yakin Pak? Kan ada kan hadis katanya makan daging onta batal wudu? Ada. Batal wudu cuma 5. Di luar dari ini tidak batal. Jadi kalau kita tidak sebut sebentar ini Pak, lanjutkan. Berarti tidak batal wudunya Bapak. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Jadi 2 jalur itu keluar sesuatu. Apa yang keluar terserah apa yang keluar. Maksudnya bagaimana? Kan yang keluar maaf ini cuma kencing dengan pup, gitu kan? Ternyata ada yang keluar lain Pak. Keluar misalnya cacing, batal wudunya Pak. Misalnya perempuan keluar darah mens, menstruasi, batal wudunya. Ada lagi perempuan namanya istihadah, darah penyakit, batal wudunya. Jadi apapun yang keluar itu batal wudunya.
Siapa tahu keluar kristal ke apa kah? Ada kan itu apa namanya batu apa? Ya batu kan biasa tuh keluar. Ya. Tapi itu lewat kencing juga sih. Intinya sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan itu membatalkan wudu. Paham Pak ya? Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu kemarin apa itu? Tidur. Jadi tidur membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidur menghilangkan kesadaran, akalnya pun hilang. Orang tidur dia tidak tahu lagi bikin apa Pak. Tangannya bisa jadi dia menggosok-gosok barang-barang terlarang di situ kan. Nah, maka batal wudunya. Kemudian Nabi juga bilang, apa kata Nabi? Man nama, siapa yang tidur falyatawadda, maka berwuduklah. Maka kalau bapak tidur maka berwuduklah. Tapi ingat, kemarin kita juga sebutkan ada mazhab yang kedua, yaitu kalau dia tidurnya itu tamakun, dia bisa menahan bumi kemarin ya, yang tidak bisa menjamin tidak keluarnya angin, tidurnya sambil duduk. Kalau baring sudah pasti lepas, maka itu wudunya tidak batal. Karena ada hadis dari Anas itu dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah tidur, kemudian beliau itu sholat tanpa berwudu. Dikatakan bahwa karena sahabat Rasulullah SAW yanamuna thumma yusalluna wala yatawaddauna. Jadi Nabi pernah tidur, kemudian Nabi sholat tanpa wudu. Tapi itu tadi syaratnya, duduknya duduk tamakun. Dia harus duduk yang bisa menahan kentutnya keluar. Jadi kalau bapak tidurnya mungkin sandar-sandaran, mungkin lepas itu, maka batal wudunya. Nah, tapi kalau ini yang biasa maghrib tidur-tiduran sampai isya, itu kan baring, itu batal wudunya itu Pak. Kecuali dia bisa jamin dia tidak tidur. Karena beda tidur, beda baring Pak. Tidur itu hilang sadar. Kalau baring-baring, ya baring-baring itu tidak. Karena baring-baring kan sadar Pak. Dia tidak tidur. Tidur itu betul-betul hilang kesadaran, hilang akal. Paham Pak ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hilang akal. Nah, kalau seseorang hilang akalnya, maka otomatis hilang wudunya. Apa itu hilang akal? Tiba-tiba bapak gila. Misalnya, bukan bapak ya, jangan bilang bapak. Tiba-tiba ada orang gila. Atau misalnya orang yang mabuk itu Pak. Kan zaman dulu itu orang masih bisa mabuk. Kan ada 4 tahapan ketika Nabi syariat Islam itu tentang khamar. Itu 4 tahapan, tidak langsung stop. Dulu masih bisa mabuk, dulu ke masjid. Nah, maka kalau dia mabuk, hilang akalnya, maka batal wudunya. Intinya hilang akal, wudu batal. Yang keempat, nah ini menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan ini kata Nabi, man massa zakarahu, siapa yang massa zakarahu, siapa yang memegang zakarnya, falyatawadda, maka berwudu. Sini ulama berbeda. Ulama yang satu bilang begini, pokoknya ada tidak ada alasnya, kan ada alas maksudnya kain ya, ada tidak ada alasnya batal wudunya. Nah, ulama satu tidak, ulama yang satu yang lebih ringan mengatakan bahwa yang batal kalau tanpa alas. Jadi kalau tidak ada alasnya Pak, tidak ada kain, kan ini ada kain celana kan, tiba-tiba bapak gatal, bapak garuk kan, nah tidak batal karena ada kain. Itu yang agak longgar sedikit, yang ketat pokoknya pegang batal. Nah, kemudian di sini dirinci Pak, siapa yang punya kemaluan? Maka ulama jawab, kemaluannya siapa saja, kemaluan diri sendiri atau kemaluan orang. Mungkin anak kita yang kita pegang kemaluannya, kemudian baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, baik hidup maupun mati. Jadi kalau ada pemandi mayat, ya gosok itu anunya batal. Kalau tanpa alas ya batal. Kenapa? Karena kemaluan. Paham Pak ya? Nanti ulama berbeda lagi. Berbedanya di situ bagaimana? Berbedanya itu yang dimaksud memegang, apakah seluruh tangan atau cuma tapak tangan saja. Jadi ada ulama itu yang tidak terlalu ketat, yang dimaksud menyentuh itu cuma ini, apa sih namanya? Tapak ya Pak? Tapak tangan. Kalau telapak semua ya, tapak tangan. Punggung tangan tidak. Maka kalau ada yang memegangnya pakai begini, model sumpit, tidak batal. Ulama yang satu.
Makanya misalnya ada contoh kasusnya begitu, ada Pak. Contoh kasusnya misalnya anak kecil, anak kita mau kencing. Ya. Karena apa namanya kalau orang Makassar tak bene-bene. Apa sih? Yang itu supaya satu arah dia bapaknya pegang anunya anaknya begini. Nah, maka menurut ulama yang satu selama ini bukan telapak tangannya, maka dia tetap masih sah wudunya. Itu menurut ulama yang agak longgar, tapi yang ketat ya batal. Pak ya, paham Pak ya? Nah, jadi ulama di situ nanti berbeda. Sudah 4 tadi, satu lagi. Apa itu? Menyentuh lawan jenis. Nah, menyentuh lawan jenis ini yang betul-betul ulama berbeda. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Allah katakan dalam surah An-Nisa, aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah, di sini ulama berbeda dari kata lamasa. Ulama yang satu mengatakan, apalagi Syafi'i ini paling ketat masalah ini. Jadi intinya wanita itu kan yang bukan mahram. Tahu yang bukan mahram Pak? Yang bukan mahram tahu? Yang bisa dinikahi, yang tidak haram dinikahi. Siapa dia? Itu orang semua. Istri bapak bukan mahram tidak? Istri bapak bukan mahram atau mahram? Bukan mahram kan? Nah, yang mahram itu mama, saudara, nenek, anak. Itu kan mahram. Jadi kalau pegang dia dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi kalau yang bukan mahram batal. Maka mazhab Syafi'i yang paling ketat menyentuh istri sendiri ini batal. Makanya kalau ada yang suami istri itu biasa bertengkar gara-gara sentuh-sentuh, karena dia berpegang pada mazhab Syafi'i. Kenapa? Ayatnya jelas. Ulah mastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan, tidak peduli perempuannya siapa, pokoknya perempuan. Nah, jadi istri masuk dalam mazhab Syafi'i. Beda dalam mazhab yang lain. Mazhab yang lain itu mengatakan pakai kias. Oh, ini bahasanya, ini Al-Qur'an itu tidak mungkin bahasa vulgar. Makanya maksudnya di sini menyentuh artinya berhubungan badan. Nah, jadi yang batal itu kalau berhubungan badan. Kalau tidak berhubungan badan, bukan ini yang dimaksud. Jadi kalau menyentuh biasa wanita tidak batal. Nah, jadi kalau ada yang baku sentuh begini dia bilang tidak batal, nah, berarti dia bukan mazhab Syafi'i. Boleh jadi dia Hanafi. Nah. Kemudian aula mastumun nisa tadi yang membatalkan, yang tidak membatalkan. Dari semua yang saya sebut ini Pak, tadi kan sudah ada 5. Satu apa tadi? Keluar sesuatu dari kemaluan. Kemudian tidur. Kemudian hilang akal. 4, menyentuh kemaluan. Kemudian menyentuh lawan jenis. Ini berbeda tadi ulama. Ada yang ketat, ada yang tidak ketat. Ada juga ulama yang tidak mengartikan di sini lamastumun nisa, yaitu berhasrat atau tidak, nafsu atau tidak. Bapak pegang istri bapak, tapi tidak nafsu. Maka ulama yang satu bilang tidak batal karena tidak ada hasrat. Karena memang ada hadis itu kan Nabi mencium Aisyah dan beliau tidak berwudu. Nah, jadi masing-masing ulama itu punya pendalilan tersendiri-sendiri. Ada yang ketat, ada yang tidak terlalu ketat, ada yang agak longgar sedikit. Dari 5 yang saya sebut ini, makan ada tidak disebut Pak? Makan tidak ada kan? Jadi kalau makan batal wudu tidak Pak? Makan batal wudu? Tidak. Nah, tapi sunnahnya Nabi ajarkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau kamu mau sholat, kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan dia bis-siwak, membersihkan mulutnya inda kulli sholat, ketika sholat, inda kulli wudu, ketika wudu. Maka sunnahnya membersihkan mulut. Artinya apa? Kalau sudah mau sholat jangan makan dulu Pak. Walaupun tidak membatalkan wudu, jangan makan. Kenapa? Kalau bapak sholat masih ada sisa makanan masuk ke dalam ini, batal sholatnya bapak. Salah satu yang membatalkan sholat masuknya makanan dari luar ke dalam. Paham Pak ya? Nah, jadi kalau bisa tahan itu. Kemudian yang sering ini juga terjadi, pegang najis, batal tidak wudunya Pak. Misalnya pegang, maaf, apa sih bahasa Indonesia? Berak. Batal tidak wudunya. Popok lah, popok bayi. Bapak mau sholat, anak bapak ternyata ada nya. Batal tidak wudunya Pak? Hah? Batal?
Batal. Hai, mati lampu. Jadi Pak, kalau memegang kotoran najis itu tidak batal. Ya, memegang najis tidak membatalkan wudu. Kenapa bisa batal? Yang batal itu contoh kasusnya kalau mencebok anak. Bapak cebok anak bapak, batal tidak wudunya Pak? Hah? Batal. Kenapa batal? Bukan karena najisnya, tapi karena menyentuh kemaluan. Nah, paham Pak ya? Nah, kan kita sudah jelaskan kemarin. Tapi kalau ada najisnya, tidak sah sholatnya, maka harus dibersihkan dulu tanpa berwudu. Paham Pak ya? Ya, wallahu alam. Kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.